Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, yuk mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu mau tanya nih, kira-kira siapa aja sih yang hari ini nggak hadir? Nah, ayo, silahkan. Mungkin ada yang sedang sakit, izin atau berhalangan, silahkan kabari ke ibu. Nah, baiklah, terima kasih atas informasinya. Sekarang, yuk kita sama-sama sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia. Nah, agar kalian senantiasa selalu bersemangat sebelum memulai pelajaran. Yuk, sama-sama kita nyanyikan salah satu lagunya, yaitu Garuda Pancasila. Nah, semuanya hafal nggak nih Garuda Pancasila? Nah, kalau kalian hafal semua, yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih atas partisipasinya, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila dengan semangat. Semoga hari ini kalian juga bersemangat dalam menerima pembelajaran. Baiklah, nah sebelum kita mulai, ibu mau tanya nih, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai pembelajaran yang sebelumnya? Ingat, pembelajaran kita sebelumnya adalah di tema 4. Kira-kira selama dari tema 4 tadi, subtema 1, 2, dan 3, ada kira-kira hal yang perlu dipertanyakan atau kita diskusikan nggak ya? Nah, kalau tidak ada, yuk sama-sama. Ibu kemarin sudah meminta kalian untuk membawa buku tema 5. Yaitu apa bukunya? Yaitu judulnya Wirausaha. Nah, yuk sama-sama buka halaman pertama, yaitu subtema pertama. Kita akan membahas kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama nih lihat di situ. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, dari pertanyaan itu, kalian pernah tahu kan apa itu ASEAN? Kita sudah pernah membahasnya. Nah, dan Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN yang tentunya memiliki berbagai macam kontribusi. Nah, salah satunya di bidang ekonomi. Nah, apa-apa saja sih? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama, tapi sebelum kita bahas, yuk sama-sama kalian baca. Ibu pengen salah satu dari kalian membaca teks yang judulnya Pengalaman Belajar dari negara-negara ASEAN. Yuk, salah satunya silahkan baca. Mungkin, oke, silakan membaca teksnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jadi di teks ini kita sudah tahu di sini ada berbagai macam tokoh. Ada Udin, Edo, Beni, Siti, Dayulani, dan teman sekelasnya. Nah, jadi mereka di sini sudah sesuai dengan cerita, mereka pergi ke sebuah pameran, yaitu yang mana di sini anjungannya banyak banget diisi oleh sama negara-negara ASEAN. Nah, tadi banyak ya keunikan-keunikan dan juga beberapa fakta yang menarik yang ditemui oleh Edo bersama teman-temannya. Nah, karena khususnya dari negara-negara ASEAN, dan mereka memiliki perbedaannya masing-masing, ciri khas masing-masing, entah itu mulai dari kebudayaannya, mulai dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, baiklah, kalau seperti itu, setelah membaca, nih ibu mau tanya nih, kira-kira berdasarkan dari teks tadi, nah seperti apa sih kira-kira peran dan posisi Indonesia khususnya di ASEAN? Mungkin kalian pasti tahu lah ya, Indonesia tuh memiliki sumber daya alamnya maupun ya sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak perbarui, mulai dari bahkan juga sumber daya manusianya pun juga melimpah dan beragam. Nah, pastinya sangat penting dan memberi kontribusi di bidang
ekonomi di ASEAN. Nah, maka ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yuk kita sama-sama membahas mengenai, coba buka di halaman 5. Di situ ada sebuah bagan, judulnya adalah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, nanti ibu beri kesempatan kalian untuk mencari dari berbagai sumber. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Nah, kalian bisa cari dari buku, majalah, artikel, ataupun mungkin kalau yang bisa menggunakan akses internet, silakan diskusikan bersama. Nanti ibu minta kalian sama-sama untuk membahas mengenai ini. Ya, ibu beri waktu 10 menit. Silakan kerjakan sekarang dalam kelompoknya, dan bagi kelompoknya secara mandiri. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti setelah ini mari kita diskusikan dan kita presentasikan. Nah, nanti ibu akan tunjuk satu persatu. Silakan. Baik, ibu rasa sudah 10 menit. Nah, sekarang nih coba ada yang bersedia. Ibu minta kelompok 1 dan 4 silakan menampilkan hasil diskusinya. Nanti kita di akhir akan sama-sama menyimpulkan kira-kira apa yang kalian diskusikan itu sudah benar atau tidak. Baik, nah terima kasih semua kelompok 1 sampai 4, kalian sudah memberikan informasi yang sangat informatif, dan juga tentunya semua informasi yang sudah kalian sampaikan itu benar adanya. Nah, sesuai dengan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN lainnya dalam ekonomi. Jadi sebenarnya ada beberapa peran Indonesia, khususnya seperti yang kalian sebutkan tadi, adanya aktif dalam AFTA. AFTA itu apa? ASEAN Free Trade Area. Jadi itu tujuannya itu menjadikan kawasan ASEAN itu menjadi tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN yang itu saling memiliki daya saing khususnya di pasar global. Bahkan tadi ada yang ngomong juga, ada katanya mendirikan industri pupuk di pupuk ASEAN di Aceh. Nah, benar. Salah satunya itu ada namanya di situ seperti pabrik pupuk, yang mana di sini tujuannya jadi di pabrik itu maka akan diolahlah, mengeluarkan produksi, nanti diharapkan dapat berkontribusi dan menstabilkan suplai kebutuhan pupuk di negara-negara kawasan ASEAN tadi. Jadi itu fungsinya. Nah, ada juga salah satunya menyediakan cadangan pangan untuk ASEAN. Nah, itu bisa bukan hanya di Indonesia ya, juga ada kayak di Thailand, Vietnam, dan banyak hal lagi, banyak negara. Jadi apa yang sudah kalian sampaikan itu benar adanya bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Nah, baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang coba sama-sama kalian buka bukunya halaman 7. Nah, jadi coba deh, halaman 6. Coba lihat di sana. Nih, dalam pemeran ASEAN negara terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya pintu lemari es. Nah, saya mau mengetahui tentang lebih lanjut tentang magnet. Nah, yang di sini mungkin pernah melihat atau mungkin kalian punya magnet. Apa sih itu magnet? Nah, ayo, ada yang tahu? Ya, benar. Magnet itu adalah benda yang memiliki daya tarik khususnya ke benda-benda benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, jadi intinya magnet ini sebuah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Tapi nggak semua benda dapat ditarik oleh magnet sendiri. Nah, coba lihat nih di bukunya. Di situ kita punya ada beberapa gambar. Di situ ada jenis-jenis magnet. Jadi sebenarnya ada magnet itu adanya namanya magnet alami dan buatan. Nah, kalau alami itu biasanya magnetnya langsung dari bebatuan. Nah, kalau misalnya buatan itu biasanya magnet yang mana sudah dibentuk sesuai dengan ukuran ataupun bentuk yang diinginkan, seperti cenderamata yang ditemukan di pameran ASEAN tadi. Nah, di situ ada magnet batang, silinder, jarum, magnet ladang, dan juga magnet lingkaran. Nah, itu adalah bentuk-bentuk magnet. Jadi sebenarnya pada dasarnya walaupun bentuknya itu sama, bentuknya berbeda-beda tapi sifatnya sama. Artinya apa? Nah, magnet itu ayo, ada yang tahu nggak kira-kira magnet itu bagaimana?
Benar, magnet memiliki gaya magnet yang sifatnya dapat menembus benda. Artinya, apabila magnet ini besar, maka otomatis gaya magnet dapat menembus benda. Makanya misalnya dia bisa menggerakkan benda tersebut jika gaya magnet ini besar. Lalu apalagi? Ya, dia terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kira-kira apalagi sih sifat-sifat dari magnet ini? Nah, untuk tahu lebih lanjut, nih coba lihat di bukunya. Ibu pingin kalian mendiskusikan sama-sama. Nah, sebelum diskusi kita lihat di sini. Nih, katanya tahu nggak sih kamu 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa, yaitu tadi yang itu dapat menarik benda-benda logam. Jadi itu magnet ya, dapat menarik benda-benda logam. Nah, magnet sendiri di sini sudah kita bahas juga. Dia memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan pastinya dia memiliki dua dua kutub ya, utara dan selatan. Nah, agar kita agar ibu mendiskusikan lebih dalam lagi, coba di sini siapa yang bisa menyimpulkan apa itu magnet dari sifat-sifat magnet. Nah, mungkin lebih baik kalau ibu bagi dalam dua kelompok dan dua kelompok besar. Silakan kalian mendiskusikan sama-sama mengenai sifat-sifat magnet sesuai dengan pengetahuan yang kalian ketahui, pengalaman yang kalian miliki mengenai magnet itu sendiri. Ya, ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mendiskusinya bersama-sama. Baik, waktunya sudah 20 menit. Mari kita, ibu mau tanya nih, siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat magnet? Kelompok pertama dan dua, silahkan. Nah, jadi benar ya apa yang sudah kalian sampaikan. Artinya, karena tadi sudah kita katakan magnet itu punya dua kutub, ada utara dan selatan. Jika kutubnya sama, nah maka dia akan tolak menolak. Tapi jika kutubnya berbeda, dia akan sifatnya tarik menarik. Jadi kalau utara sama utara didekatkan, otomatis dia akan tolak menolak. Tapi jika kutub utara dan kutub selatan antara dua magnet itu didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Itu salah satu sifat dari magnet. Nah, terima kasih atas kesimpulan yang sudah kalian sampaikan dan diskusi yang kalian sampaikan. Benar sekali, ibu rasa sekian untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sepertinya tidak. Jadi intinya kita sudah mempelajari apa saja? Mempelajari peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi, khususnya di ruang lingkup ASEAN. Dan kita juga sudah mengenal magnet yang biasanya tuh bisa dibentuk dijadikan cendramata ataupun sebagainya. Dan kita juga sudah membahas mengenai sifat-sifat magnet, apa itu magnet, jenis-jenis magnet. Nah, untuk info lanjutnya lagi, nanti kalian bisa membacanya lebih lanjut. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi sedikit sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Nah, ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.